Hai semuanya. Hidup seringkali terasa seperti sebuah perlombaan yang tak ada habisnya. Kita terus berlari, mengejar sesuatu yang kadang kita sendiri tidak tahu persis apa. Kita bangun pagi dengan daftar tugas yang panjang, menjalani hari dengan serangkaian aktivitas yang padat, dan pulang malam dengan kepala penuh pikiran tentang apa yang belum selesai. Tekanan dari lingkungan, tuntutan pekerjaan, ekspektasi keluarga, dan bahkan standar yang kita ciptakan sendiri membuat kita terus bergerak maju, kadang tanpa sempat benar-benar berhenti dan bernapas. Di tengah hiruk-pikuk ini, kita seringkali kehilangan jejak diri, lupa apa yang sebenarnya penting, dan terjebak dalam siklus yang melelahkan. Inilah saatnya kita perlu kembali ke dasar, mundur selangkah dan menengok kembali pada hal-hal sederhana yang selama ini kita lupakan. Kembali ke dasar bukan berarti menyerah atau mundur, melainkan sebuah jeda yang disengaja untuk memulihkan energi, menjernihkan pikiran, dan menyelaraskan kembali diri kita dengan apa yang sungguh-sungguh berharga. Kembali ke dasar bisa dimulai dari hal-hal yang paling fundamental dalam hidup kita, yaitu tubuh dan pikiran. Selama ini kita mungkin terlalu sering mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh. Pola makan yang tidak teratur, kurang tidur, dan minimnya aktivitas fisik menjadi hal yang lumrah demi mengejar target. Padahal, tubuh kita adalah kendaraan utama untuk menjalani hidup. Jika kendaraannya rusak, bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan? Mulailah dengan memperhatikan apa yang kita makan. Bukan soal diet ketat, tapi lebih pada kesadaran untuk memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh. Kurangi makanan instan, perbanyak sayur dan buah, dan minum air putih yang cukup. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Tidur juga seringkali menjadi korban pertama dari kesibukan. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi dari kesehatan fisik dan mental. Jangan anggap tidur sebagai pemborosan waktu, tapi sebagai investasi untuk hari esok yang lebih produktif. Selain itu, gerakan tubuh. Tidak perlu langsung lari maraton, cukup dengan jalan kaki 30 menit setiap hari, peregangan, atau sekedar naik turun tangga. Kembali ke dasar dalam hal ini adalah menyadari bahwa kesehatan fisik bukan sekedar bonus, melainkan prasyarat untuk bisa menikmati hidup dengan utuh. Setelah tubuh, giliran pikiran kita yang perlu diperhatikan. Pikiran kita seringkali seperti rambu lalu lintas yang kacau balau, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dan daftar to-do list yang tak berujung. Kita terus memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu, sehingga kita lupa untuk hidup di masa kini. Kembali ke dasar dalam hal ini adalah belajar untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang. Caranya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Saat makan, rasakan setiap gigitan, nikmati aromanya, dan syukuri makanan yang ada di hadapan kita. Saat berbicara dengan orang lain, letakkan ponsel kita dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Coba luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan pikiran kita mengalir tanpa perlu kita ikuti. Ini bukan meditasi yang rumit, tapi sebuah latihan sederhana untuk melatih kesadaran diri. Dengan begitu, kita bisa memisahkan diri kita dari hiruk-pikuk pikiran, melihatnya dari kejauhan dan memilih untuk tidak terlalu terpengaruh olehnya. Kembali ke dasar juga berarti meninjau ulang hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Di era digital ini, kita punya ribuan teman di media sosial, tapi mungkin hanya segelintir yang benar-benar kita kenal dan peduli. Kita seringkali sibuk mengupdate status atau melihat kehidupan orang lain, sementara orang-orang terdekat kita justru terabaikan. Kembali ke dasar adalah kembali pada esensi dari hubungan manusia, kehadiran dan koneksi yang tulus. Cobalah untuk meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, tanpa gangguan gawai. Ajak orang tua ngobrol, main dengan anak-anak, atau sekedar duduk bersama pasangan sambil minum teh. Sapa tetangga, ajak teman lama bertemu dan tanyakan kabar mereka dengan sungguh-sungguh. Hubungan yang kuat adalah fondasi kebahagiaan yang tak tergantikan.
Jangan biarkan kesibukan kita merenggut kesempatan untuk membangun dan merawat hubungan-hubungan ini. Karena pada akhirnya, kita tidak akan mengingat seberapa banyak pekerjaan yang kita selesaikan. Tapi kita akan mengingat momen-momen indah bersama orang-orang yang kita cintai. Lebih dalam lagi, kembali ke dasar juga menyentuh aspek-aspek fundamental dalam pekerjaan dan tujuan hidup kita. Kita seringkali terjebak dalam pekerjaan yang kita tidak nikmati hanya demi gaji atau status. Kita sibuk mengejar pencapaian-pencapaian eksternal yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai-nilai kita. Kembali ke dasar adalah menanyakan kembali pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya ingin kita lakukan? Apa yang membuat kita bersemangat? Apa tujuan hidup kita yang paling mendalam? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin berat, tapi jawabannya bisa sangat membebaskan. Tidak perlu langsung resign atau mengubah segalanya secara drastis. Mulailah dengan menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita suka. Meskipun itu hanya sebagai hobi. Baca buku tentang topik yang kita minati, ikut kursus online, atau mulailah proyek kecil yang bisa menyalurkan passion kita. Dengan melakukan ini, kita perlahan-lahan menyelaraskan kembali hidup kita dengan apa yang benar-benar kita inginkan, bukan hanya apa yang diharapkan orang lain dari kita. Proses kembali ke dasar ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesederhanaan. Kita hidup di era di mana kita terus-menerus didorong untuk memiliki lebih banyak, ponsel terbaru, pakaian branded, mobil mewah, dan rumah yang lebih besar. Kita percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak barang yang kita punya, semakin banyak pula yang harus kita urus, rawat, dan khawatirkan. Kembali ke dasar adalah menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang kita syukuri. Mulailah dengan decluttering, baik secara fisik maupun digital. Singkirkan barang-barang yang tidak lagi kita butuhkan, hapus aplikasi yang tidak penting di ponsel, dan kurangi mengikuti akun-akun media sosial yang hanya membuat kita merasa insecure. Dengan menyederhanakan hidup, kita menciptakan ruang, baik di rumah maupun di pikiran, untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kita jadi punya waktu lebih untuk membaca buku, berjalan-jalan di taman, atau sekedar duduk santai tanpa perlu merasa bersalah. Pada akhirnya, kembali ke dasar adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ini adalah proses yang terus-menerus kita lakukan sepanjang hidup. Setiap kali kita merasa kehilangan arah, lelah, atau tidak bahagia, kita bisa kembali ke titik awal, mengingatkan diri kita akan fondasi yang paling penting, kesehatan, kesadaran, hubungan yang tulus, dan keselarasan dengan diri sendiri. Ini bukan berarti kita harus menolak kemajuan atau kemudahan modern. Bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan dan hidup di gunung. Tapi ini adalah tentang menemukan keseimbangan, menggunakan teknologi dengan bijak, mengejar ambisi tanpa mengorbankan diri sendiri, dan menikmati hidup dengan penuh kesadaran. Ketika kita kembali ke dasar, kita menemukan kembali kekuatan internal yang selama ini tersembunyi. Kita tidak lagi hanya menjadi pelari dalam sebuah perlombaan, tapi menjadi pengemudi yang sadar akan kemudi hidupnya sendiri. Kita bisa melambat, menikmati pemandangan, dan benar-benar merasakan indahnya perjalanan, bukan hanya sibuk memikirkan garis finish. Kembali ke dasar adalah tentang berhenti sejenak, melihat ke dalam diri dan menata ulang prioritas. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam hal-hal yang paling sederhana, yang selama ini kita abaikan. Aroma kopi di pagi hari, percakapan ringan dengan teman, senyum anak-anak, atau sekedar hembusan angin yang menyentuh wajah kita. Hal-hal inilah yang memberikan makna dan kehangatan dalam hidup kita. Dengan kembali ke dasar, kita tidak hanya menjadi versi diri yang lebih sehat dan bahagia, tapi juga versi diri yang lebih otentik dan selaras dengan alam semesta. Ini adalah undangan untuk berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menemukannya di dalam diri kita sendiri. Sebuah perjalanan pulang ke rumah yang paling sejati, diri kita.